Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di channel Budidaya Tanaman Kakao. Pada video kali ini kita akan membahas topik penting, yaitu terkait penyakit yang sering menyerang pada buah kakao, yaitu penyakit busuk buah. Penyakit busuk buah ini disebabkan oleh jamur Phytophthora palmipora. Apa dampaknya dan bagaimana cara pengendaliannya? Yuk simak penjelasan video ini sampai selesai. Sebelum saya menjelaskan apa sih dampak yang akan diterima oleh petani jika serangan busuk buah ini menyebar secara luas di kebun kakao Bapak Ibu semuanya. Tentu kita sebagai petani, kadang pada saat kita pergi ke kebun, kita itu melihat buah kok warnanya itu bercak hitam kecoklatan seperti ini. Kadang-kadang bercak hitam kecoklatan seperti ini itu ada jamurnya. Tentu kita sebagai petani akan kecewa, karena apabila penyakit busuk buah ini menyerang pada buah-buah kakao, itu dampaknya sangat terasa. Kenapa? Karena kalau penyakit busuk buah ini dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, itu akan menurunkan produksi hasil bahkan sampai di atas 70%. Mungkin kita bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan buah kakao itu mudah sekali terserang busuk buah? Ini banyak faktor yang menyebabkan kenapa sih buah kakao di kebun itu mudah sekali terserang busuk buah. Yang pertama biasanya karena praktek budidaya tanaman kakao yang tidak optimal. Biasanya faktor pertama yaitu disebabkan oleh cara pemangkasan yang tidak tepat, atau kebun itu sama sekali tidak dipangkas, sehingga kebun jadi gelap, lembab, sehingga spora jamur itu cepat berkembang. Kemudian banyaknya gulma atau rumput di sekitaran kebun. Biasanya kalau kebun terlalu banyak gulma, itu menyebabkan kelembapan di sekitar pohon itu menjadi tinggi, sehingga spora jamur penyebab busuk buah ini cepat menyebar juga. Kemudian terkadang juga bisa disebabkan oleh tanaman pelindung yang sama sekali tidak pernah dipangkas atau dikurangi. Kalau tanaman pelindung itu tidak dipangkas atau dikurangi, akhirnya itu menyebabkan kondisi kebun itu tingkat kelembapannya tinggi. Kalau tingkat kelembapan tinggi, itu biasanya jamur itu akan cepat berkembang pesat. Kemudian ada juga karena proses di kebun itu saluran aerasi atau drainasinya itu tidak maksimal. Kadang ada juga beberapa kebun petani itu yang ketika pada saat musim hujan itu sering menggenang. Kalau seperti ini biasanya kebun akan mudah sekali terserang jamur penyebab busuk buah. Kenapa? Karena jamur itu selalunya akan tumbuh cepat di daerah-daerah yang memiliki kelembapan tinggi. Kemudian rendahnya pemupukan atau nutrisi yang diberikan tanaman. Biasanya tanaman yang cukup nutrisi atau pupuknya itu cukup, terutama pupuk kalium, itu akan lebih tahan terhadap serangan penyakit busuk buah. Kemudian gimana sih cara pengendalian penyakit busuk buah kakao? Yang pertama, kita harus menerapkan dulu praktek budidaya tanaman kakao. Apa saja? Yang pertama, kita harus melakukan pemangkasan jika kebun kakao kita itu terlalu lembab, gelap, atau sirkulasi udaranya itu tidak optimal. Kemudian kita juga bisa melakukan pemotongan pada buah kakao yang sudah terlanjur busuk. Namun buah yang sudah terlanjur terserang busuk buah itu tidak boleh diletakkan di kebun begitu saja. Kenapa? Karena ini masih berpotensi spora jamurnya itu menyebar. Kemudian kita harus rutin melakukan pemangkasan tanaman pelindung. Kenapa? Karena tanaman pelindung itu jika tidak diatur itu bisa meningkatkan kelembapan yang ada di dalam kebun kakao, sehingga bisa menyebabkan spora jamur itu berkembang lebih cepat. Kemudian kita juga bisa melakukan sanitasi kebun.
Jika kebun Bapak Ibu semuanya terlalu banyak gulma atau rumput yang sudah tinggi, kita bisa lakukan pembersihan. Ini tujuannya agar kebun kakao itu tidak terlalu lembab. Kemudian kita juga bisa membuat saluran drainase. Biasanya kadang-kadang pada saat musim penghujan, banyak kebun-kebun kakao petani itu airnya menggenang. Nah, kalau itu menggenang, itu menandakan bahwasanya sistem drainase di kebun kakao Bapak Ibu itu tidak optimal, sehingga ini berpotensi menyebabkan sporo jamur itu lebih cepat berkembang. Kemudian kita juga bisa melakukan pengendalian jamur ini dengan memanfaatkan pengendalian secara hayati, yaitu dengan memanfaatkan jamur trichoderma, yaitu dengan cara disemprotkan pada tanah dan buah kakao. Jadi cara kerja jamur trichoderma itu akan memparasit jamur Phytophthora palmipora sehingga tidak bisa menyebar secara luas. Berapa sih dosis yang kita gunakan dalam satuan hektar? Biasanya untuk 1 hektar itu dibutuhkan 1 sampai 2 kilo jamur trichoderma yang kita spray atau kita gunakan untuk mengendalikan atau mencegah perkembangan jamur Phytophthora palmipora. Kemudian kita juga bisa mengendalikan penyakit busuk buah kakao ini dengan fungisida, yaitu dengan menggunakan fungisida berbahan aktif mefenoxam, mancozeb, tembaga, tebuconazole, azoxystrobin, dan lain-lain. Namun yang perlu dicatat, penggunaan fungisida itu harus selalu di rolling atau gonta-ganti bahan aktif. Kenapa? Ini tujuannya supaya spora jamur Phytophthora itu tidak kebal dengan satu bahan aktif saja. Karena kebanyakan saat ini petani itu hanya terpaku hanya pada satu merek atau bahan aktif saja. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus atau petani menggunakan suatu bahan aktif secara terus-menerus, jamur Phytophthora palmipora itu sangat susah sekali untuk dikendalikan walaupun dengan bahan kimia. Kenapa? Karena spora jamur Phytophthora palmipora itu sudah kebal dengan bahan aktif fungisida itu sendiri. Jadi petani harus memahami juga bahwasanya penggunaan satu bahan aktif itu tidak diperkenankan untuk mengendalikan jamur penyebab busuk buah. Itu juga berlaku pada saat kita mengendalikan hama, misalkan PBK, Helopeltis, penggerek batang, hama belalang, kumbang apogonia, dan lain-lain yang sering menyerang pada tanaman kakao. Kita harus sering menggonta-ganti bahan aktif. Supaya apa? Tujuannya supaya hama itu tidak kebal dengan satu bahan aktif saja. Karena banyak kejadian petani yang hanya menggunakan satu bahan aktif saja, hama atau penyakitnya itu kebal, ketika disemprot dengan bahan aktif tertentu itu serangannya masih tinggi. Jadi petani harus bijak, harus memahami proses ini supaya hama atau penyakit yang ada di kebun itu tidak bisa berkembang secara luas. Jamur Phytophthora palmipora itu munculnya selalunya dari tanah, karena masuk dalam kategori soil borne atau jamur patogen tanah. Pada saat musim kemarau, jamur Phytophthora palmipora itu akan dorman. Dia akan tetap hidup di dalam tanah. Kemudian pada saat lembab atau masuk musim penghujan, jamur itu akan berkembang biak lagi. Memang pada kenyataannya jamur Phytophthora palmipora itu sangat cepat penyebarannya di berbagai kebun-kebun petani di Indonesia. Kemudian salah satu cara untuk bisa mengurangi serangan penyakit busuk buah yaitu dengan pemilihan jenis varietas atau klon kakao yang tahan terhadap penyakit busuk buah kakao. Salah satunya yaitu MCC02, karena klon ini relatif tahan terhadap serangan busuk buah.
Jadi klon MCC02 ini sangat disarankan karena lebih tahan terhadap serangan busuk buah jika dibandingkan dengan klon Sulawesi 1, MCC01, BB01 atau klon yang lainnya. Jadi pemilihan bahan tanam itu menjadi penting karena ini salah satu langkah awal supaya pada saat kita menanam kakao di kebun itu tidak mudah terserang penyakit busuk buah kakao. Demikian video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi petani kakao semuanya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe pada video ini agar tidak tertinggal update video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.